warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, yang iman, la jangan tattakhidu menjadikan bitonatan teman akrab min duni selain kamu, selain daripada golonganmu, la tidak ya'lunakum tidak henti-hentinya khabala dia menjadikan susah, wanduma dan apa yang anitum yang kamu menjadikan kamu susah, qad sungguh batati tidak henti-hentinya baghdha'u dia benci min daripada afwahim keluar daripada mulut-mulut mereka, wa dan ma apa tukhfi yang disembunyikan suduruhum di dalam hati mereka akbar lebih besar, qad sungguh bayyana kami jelaskan lakum untuk kamu al ayati ayat-ayat in kuntum supaya kamu taqilun menggunakan akal. Allah menerangkan, hati-hati jangan engkau menjadikan akrab dengan mereka. Siapa itu? Yaitu min dunikum selain daripada diri kamu, selain daripada umat Islam itu sendiri. Ya'lunakum khabala yang dia akan memberikan kemudaratan kepada kamu, dan apa yang akan menjadikan kamu suka ini akan dihambat oleh mereka itu. Karena apa? Qad badatil baghdha sudah nyata yang keluar daripada afwahim daripada mulut mereka. Itu begitu. Ayat ini adalah ayat politik. Ini kalau diterangkan seharian penuh. Ada yang tidak bisa disampaikan, ada yang bisa disampaikan. Yang bisa disampaikan ada hal-hal yang kecil. Ini tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi nanti yang dikatakan ma tukhfi suduruhum akbar, yang di dalam hatinya sangat besar kebenciannya kepada umat Islam. Ini ngeri sekali. Karena kita tidak tahu dan tidak mau tahu saja, kita diam. Tetapi kalau kita tahu dan ingin mencari tahu, maka ini sangat berat sekali. Coba lihat di Myanmar, di Afrika, apalagi di Afgan, segala macam. Na'udzubillahi min dzalik. Perahu yang isinya hanya 2-3 orang dipenuhi dengan orang-orang berpuluh-puluh berdesak-desak, dilempar di laut
setelah di laut, dicidra, ditembaki semuanya, maka dia mati bergelimpangan. Susahnya lagi kalau dia sampai sudah di tengah laut itu, hidup atau mati susah, sampai di tempat pengungsian, namanya negara Islam, namanya saudara Islam, dia tidak membantu dengan maksimal, maka dikatakan kamu bisa masuk di sini dengan uang sekian, dengan uang sekian. Kalau tidak, biar mati di situ. Itu begitu. Yang ngeri lagi, kita diberi baik tapi sebetulnya tidak baik. Coba di dekat Mekah sana, daerah sana, dibikin satu tempat yang mewah, yang indah. Tidak ada orang tidak suka. Ada hotel yang bisa berputar. Ada ini air mancur yang indah. Ada ini, semuanya ada. Balap motor, balap mobil, ada semuanya, kesenangan ada. Untuk apa? Sebagaimana Raja Abrohah, dia membuat kehebatan dalam kotanya. Tidak ada daya tarik, tetap orang ke Mekah. Maka diserbunya Mekah ini dengan tentara gajah agar mereka bisa sirna semua. Tapi Allah melindungi, untung Allah melindungi. Maka diselamatkannya ini Mekah itu dengan daripada tentara gajahnya. Dan sekarang ini dibangun suatu tempat yang paling indah dekat Madinah sana. Tidak ada arsitek yang paling hebat kecuali arsitek di situ. Semuanya dipilih indah. Untuk apa? Untuk menjadi daya tarik. Kalau kamu sudah ke Mekah, kamu lihat di sini, kamu suka ini, lupa dengan ibadah hakikatnya. Itu begitu. Maka kalau kita lihat dengan akal, dengan ilmu, maka kita geleng-geleng kepala. Apalagi sekarang ini Israel, Amerika, dan segala macam sekutunya berencana untuk menghancurkan Islam dari segala penjuru. Agar apa? Islam itu jangan sekali-kali berjaya. Islam itu harus runtuh, Islam itu harus jelek, Islam kebenciannya lebih akbar. Ini. Tetapi karena kita ini diiming-imingi dengan beras 10 kilo, diiming-imingi dengan uang yang sekian, diiming-imingi dengan propaganda yang demikian-demikian, maka hati kita lunak, tidak apa-apa. Biar di sana itu kan di sana, di sini kan tidak. Belum itu. Nanti kalau sudah terjadi betul, maka kita akan morat-marit dunia dan nantinya akan terjerumus di akhirat. Maka beruntung orang yang punya akal, pemikiran yang luas, dia akan menjadi keselamatan pada dirinya dan keluarganya. Tetapi celakanya bagi orang-orang yang tidak paham, hanya mengatakan ini dan itu, ini dan itu. Allah ini apa, itu apa. Maka inilah yang paling celaka. Siapa itu? Yaitu golongan orang-orang yang munafik. Ini yang paling bahaya. Demikian hadis daripada Ali Imran 118. Semoga kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.